Assalamualaikum. Siapa sangka kode pos yang selama ini dianggap tidak penting, bahkan tidak pernah dicantumkan di amplop surat, ternyata di Palestina kode pos bisa digunakan untuk menegaskan kedaulatan sebuah negara. Otoritas Palestina mengumumkan akan menggunakan kode pos sendiri. Sejak lama, pengiriman surat menuju Palestina harus melewati dua negara, kalau tidak Yordania, melewati negeri Israel. Al Jazeera mengungkapkan bahwa surat dan paket internasional yang dikirim dari wilayah tepi barat saat ini harus melalui Yordania atau Israel. Pengiriman itu juga harus mendapatkan izin oleh Israel yang menguasai masuknya barang dan bea cukai ke dalam wilayah pendudukan. Penggunaan kode pos sendiri untuk Palestina ini akan mempermudah paket pengiriman ke kawasan pendudukan, tapi di sisi lain juga merupakan bentuk penegasan kedaulatan negeri Palestina. Otoritas Palestina mengumumkan pihaknya telah meminta Serikat Pos Universal untuk memberitahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku. Kode pos itu akan membantu sistem alamat Palestina yang akan memfasilitasi surat warga Palestina dan akan menjadi komponen penting dari infrastruktur yang akan memampukan sektor publik dan privat untuk menyediakan layanan cara yang bergantung pada lokasi geografis. Kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, sortir pos, layanan logistik, dan layanan darurat, bahkan ambulan. Tidak hanya itu, kode pos Palestina juga akan mengakhiri penyitaan. Selama ini, warga Palestina mengeluhkan karena terpaksa memakai layanan kurir swasta yang harganya mahal untuk mengirim atau menerima paket. Tidak diketahui jelas apakah penerapan kode pos itu akan memangkas biaya pengiriman. Sering terjadi pengiriman surat kepada warga Palestina terjadi sortir atau penyitaan oleh Israel. Penggunaan kode pos untuk Palestina akan mencegah Israel atas penyitaan atau sortir barang kiriman pos yang datang menuju Palestina dan akan membantu layanan menjadi lebih efisien. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan bahwa 1,5 juta gedung di wilayah tepi barat telah diberi kode pos. Dilaporkan juga bahwa peluncuran kode pos akan segera diperluas ke jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas yang ada di bawah blokade Israel sejak tahun 2007. Terlepas dari itu semua, seorang pegawai pos Palestina di tepi barat yang enggan disebutkan namanya menuturkan kepada AFP bahwa kode pos baru sebenarnya lebih bersifat simbolis daripada praktis. Kode pos itu benar-benar bisa diterapkan ketika otoritas Palestina menguasai pelabuhan dan bandara, kata pegawai pos. Diketahui bahwa tepi barat yang terjepit antara Israel dan Yordania tidak memiliki bandara sipil yang beroperasi. Jadi, siapa sangka kode pos yang selama ini seolah tidak dianggap penting dan tidak dicantumkan di amplop surat, ternyata bagi Palestina bisa digunakan sebagai jurus bagi Palestina untuk menegakkan kedaulatan negerinya.